Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang lelaki yang berkeluarga mengajak keluarganya, anak dan istrinya untuk datang ke masjid, meramaikan masjid bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Seperti biasa, sebelum pelaksanaan ibadah sholat dilakukan, para pengurus masjid mengumumkan kepada para jamaah, kepada jamaah sekalian yang membawa gawai atau handphone untuk mematikan atau memberikan kode getar kepada gawainya masing-masing. Karena khusyuknya laki-laki tersebut lupa untuk mengkondisikan gawainya, sehingga pada saat sholat sedang berlangsung, di saat rakaat terakhir di mana kondisi jamaah sedang khusyuk-khusyuknya mendengarkan bacaan daripada imam, tiba-tiba terdengar suara ringtone HP, suara musik yang saat itu sedang terkenal dengan suara kencang menyaingi bacaan daripada sang imam. Ringtone tersebut terus berbunyi sampai imam mengucapkan salam, dan tak ayal para jamaah yang hadir pada saat itu matanya mencari siapa yang melupakan untuk mengkondisikan gawainya tersebut. Semua mata tertuju kepada laki-laki tersebut dengan pandangan menyalahkan. Puncaknya, salah seorang takmir masjid mendatangi sang laki-laki dan mengatakan, "Wahai bapak, apakah anda tidak mendengar pengumuman barusan? Bukankah sudah disampaikan siapapun yang membawa gawai untuk mengkondisikan gawainya dimatikan atau dikondisikan dalam kondisi mode silent?" Si bapak tertunduk merasa bersalah, sementara pandangan mata menghujat, menyalahkan, tertuju kepadanya dari puluhan bahkan sampai ratusan pasang mata. Tak cukup sampai di sini. Pada saat ia pulang, sang istri yang ia ajak untuk bersama-sama datang ke masjid, yang mengetahui bahwasanya penyebab keributan di masjid tadi adalah suaminya, tak henti-hentinya menyalahkan, tak henti-hentinya ia meributkan masalah tersebut, memaki suaminya, menghina suaminya, sampai ia dan istri dan suaminya sampai ke rumah. Melihat hal tersebut, sang laki-laki terdiam, duduk kosong di depan rumahnya, bertanya-tanya, apa salah saya sebenarnya? Mengapa hal ini terjadi di saat aku ingin mendekatkan diri kepada Tuhanku? Apakah memang aku tidak layak untuk mendekatkan diri kepada Tuhanku? Maka dengan pikiran berkecamuk, akhirnya bapak tersebut memutuskan untuk tidak lagi datang ke masjid. Keesokan harinya, pada waktu sholat yang sama, ada keinginan dari hati bapak tersebut untuk kembali berangkat ke masjid. Namun di sisi lain, trauma atas sikap yang didapatkannya pada saat ia berangkat ke masjid kemarin masih benar-benar terasa di hatinya. Sehingga kemudian langkah kakinya ditahan. Dia tidak lagi melangkahkan kaki ke masjid, tapi kemudian ia melangkahkan kakinya ke sebuah bar yang di dalamnya terdapat hiburan musik dan minuman-minuman lainnya. Begitu sampai ke lokasi, bapak tersebut kemudian duduk dan melihat bahwasanya bar tersebut terisi penuh oleh orang-orang yang sedang duduk sama seperti dirinya. Tanpa sadar, tangannya
menyentuh sebuah botol yang berisi minuman, sehingga kemudian botol tersebut tumpah dan isinya keluar jatuh kemana-mana. Kaget, trauma, takut akan disalahkan sebagaimana apa yang ia rasakan pada saat ia berada di masjid. Bapak tersebut merasa takut, merasa ketakutan, merasa trauma. Namun kemudian apa yang terjadi? Sang pelayan datang dengan membawa ember, kain pel, dan beberapa lembar tisu. Ia mengatakan dengan ramah, "Oh, tadi ada yang tumpah ya Pak. Ini mohon maaf nih, kayaknya mungkin kami salah meletakkan botolnya. Ini mohon maaf, ini tisunya untuk mengeringkan air yang mengenai badan Bapak, dan ini biar saya yang membereskan." Ia mengambil jari kain pelnya lalu ia bersihkan. Terpanah melihat sikap yang ditunjukkan oleh pelayan, seakan-akan ia tidak percaya. Saya melakukan satu kesalahan, mengapa diperlakukan seperti ini? Tak lama pemilik bar yang melihat wajahnya kebingungan mendekati dan bertanya, "Ada apa Pak?" Sang bapak berkata, "Aduh, mohon maaf, tadi saya menumpahkan air." Maka si pemilik bar tersenyum sambil memegang pundak bapak tersebut. "Ah, tidak apa-apa Pak. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Lanjut, tidak jadi masalah." Si bapak yang melihat sambutan dari pemilik bar, karyawan bar tersebut, merasa tersentuh hatinya lalu mengatakan, "Ini adalah tempat yang benar-benar bisa menjadi tempat aku untuk beristirahat, menenangkan diri." Maka sejak saat itu ia memutuskan bahwasanya ia akan selalu datang ke bar tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah tadi? Yang pertama, terkadang sikap kita membuat orang menjauh dari Tuhan. Kita yang mungkin merasa diri kita ini suci, merasa diri kita benar, kemudian sikap kita yang menyalahkan orang lain, meskipun kesalahan tersebut sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki, masih bisa ditanggapi dengan tanggapan yang lebih baik, namun kita memilih untuk memberikan tanggapan yang keras, tanggapan yang kasar. Terkadang hal tersebut membuat seseorang menjauh dari kebenaran. Di dalam sebuah makalah disebutkan, "Al-Islamu mahjubun bi ummatihi." Sesungguhnya keagungan Islam, kemuliaan Islam acap kali tertutup oleh tingkah laku daripada umatnya itu sendiri. Bukan masalah salah atau benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap pada saat bertemu dengan kesalahan, bertemu dengan orang yang salah, dan bagaimana kita melapangkan dada untuk memberikan kesempatan bagi semua orang yang bersalah untuk dapat memperbaiki dirinya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.